Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat berikutnya dari surat yang sedang kita pelajari, surat nomor 76, yaitu surah Al-Insan, ayat yang ke-23. Nah, ini ayat berbicara perihal yang lain. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ini pada 3 ayat di permulaan Allah berbicara tentang penciptaan manusia dan tujuan diciptakannya manusia, dan pemberitahuan secara umum kepada manusia bahwa bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia ini. Apakah kita hidup itu hanya untuk mencari makan, mencari duit, ya, mencari sesuatu yang kita perlukan di dunia ini, atau ada tujuan lain? Ya, dijelaskan pada awal surat Al-Insan. Kemudian Allah beritahu bahwa di antara manusia itu ada 2 macam manusia. Ada manusia yang syakiron, bersyukur, dan ada manusia yang kafuron, yang kufur, lawannya syukur. Syukur itu tanda bahwa dia beriman. Dia beriman lalu dia bersyukur bahwa segala nikmat yang dia dapat dalam hidup ini berupa kesehatan, rezeki, ya, rumah, istri, suami, anak, cucu, kendaraan dan sebagainya, itu adalah nikmat dari Allah. Walaupun secara zahir, secara lahiriah itu usaha kita. Kita cari duit itu usaha kita secara zahir. Tapi secara hakikat, secara hakiki bukan kita sebetulnya, Allah. Kayak saya praktek, saya berusaha, ya, bekerja sesuai dengan profesi, sesuai dengan kemampuan, karena saya nggak bisa jahit. Kalau jahit, tanganku yang kejahit malahan. Saya nggak bisa jual beli, nggak pawaan, atau kalau orang Solo, orang pawaan, dodolan. Saya nggak bakat jual beli. Karena kalau saya jual beli itu, Pak, Bu, saya membelinya itu kemahalan, menjualnya kemurahan. Itu selalu begitu terus. Jadi nggak bisa saya berjual beli. Dulu pernah punya cita-cita punya toko kitab sendiri. Saya jualan kitab aja ya, sesudah pensiun nanti ya, jualan kitab. Karena saya tahu mana kitab yang layak dibaca, mana yang tidak layak atau tidak baik, tahu. Tapi ternyata tidak jadi juga sampai hari ini. Sudah ditawari oleh perusahaan buku, penerbit buku, melalui teman-teman di Jakarta. Langganan saya di Jakarta itu. Nah, kalau mau jadi agen bisa buka. Ternyata ya nggak jadi sampai hari ini. Ya Allah ya Rahman. Ya. Jadi karena saya bisanya bekerja sesuai dengan kemampuan saya, ya saya lakukan pekerjaan. Hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi begitu sekalian, kita hidup bukan untuk cari uang, kita hidup untuk beribadah. Cari uang itu bagian dari ibadah. Karena cari uang itu bagian dari ibadah, makanya kita harus cari uang yang halal. Tidak boleh yang haram, walaupun yang haram lebih gampang dapatnya. Lebih gampang cari yang haram. Gampang banget kalau mau. Tapi yang halal susah nyarinya. Ya. Jual air, diwangi jual air ke pelosok-pelosok sawit tuh Pak Sugeng itu karena
cari yang halal, cari yang haram bukan jualan air, jualan narkoba. Ya Pak Sugeng ya. Kecekel polisi ya wis habis. Tangkap polisi selesai. Nah, jadi kita hidup untuk beribadah bukan untuk yang lainnya. Allah tunjukkan jalan untuk beribadah melalui Al-Qur'an ini. Lalu manusia ada dua macam. Yang baik adalah disebut oleh Allah Al-Abror. Dimulai diceritakan oleh Allah cerita tentang Al-Abror ini mulai dari ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, cerita tentang mereka waktu di dunia sampai dengan ayat ke-9, 10 ya. Lalu pada ayat yang ke-11 karena orang-orang Al-Abror itu sifat-sifatnya disebutkan mulai dari ayat 5 sampai ayat 10 ya, lalu pada ayat 11 Allah nyatakan karena orang-orang Al-Abror itu seperti itu kehidupannya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah pasti akan mempertemukan kepada mereka akan menjaga mereka, memelihara mereka, menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu. Dan Allah akan mempertemukan kepada mereka wajah yang senang, berseri-seri dan hati yang senang. Terus bukan hanya itu, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia Allah pasti membalas kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka waktu di dunia. Sabar tetap beribadah kepada Allah walaupun berat. Sabar untuk taat kepada Allah walaupun tidak ringan. Sabar meninggalkan larangan Allah walaupun semua orang pada menerjang larangan Allah, dia tidak mau ikut-ikut. Sabar ketika menerima musibah. Ya, dan musibah dia terima dengan kesabaran di saat musibah itu menimpanya. Bukan setelah beberapa hari baru sabar, bukan. Saat itu kena musibah, saat itu juga dia terima musibah itu dengan sabar. Dan itu susah, berat. Kemudian balasan mereka adalah jannah, surga, wahario dan pakaian mewah berupa sutra dan lain-lain. Kemudian kegiatan mereka disebutkan oleh Allah di akhirat nanti, mereka itu disebutkan oleh Allah kegiatannya mulai dari ayat 13, 14, 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20. Nih sampai ayat 21. Itu kegiatan mereka dari ayat 13 sampai ayat 21, kegiatan manusia yang baik-baik di akhirat nanti. Nah, cerita tentang orang kafir nanti sesudah ini di surat Al-Musyarat kemarin sudah lewat ya. Nah, jadi pada ayat 22 Allah nyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah bagi kalian sebagai balasan dan adalah usaha kalian di dunia dulu. Di akhirat ini disyukuri, diterima kasihi oleh Allah. Ya Allah berterima kasih kepada hambanya yang disebut Al-Abror yang mau bersabar hidup di dunia, tetap beribadah, tidak ada bosan-bosannya, enggak ada kata bosan, lelah, jemu, koler, enggak ada bagi Al-Abror. Nah, kemudian pada ayat 23 Allah berbicara masalah lain. Pada ayat 23 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Saya ulangi. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Ini ayat 23 Allah kembali bercerita tentang jalan yang seharusnya ditempuh oleh manusia, yaitu as-sabil,
Sebagaimana firman Allah di ayat yang ketiga, Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kamilah yang telah memberi petunjuk kepada manusia jalan itu jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, jalan yang hak dan jalan yang batil, jalan yang benar dan jalan yang salah. Ya, jalan yang hak dan jalan yang batil sudah tunjukkan oleh Allah melalui Al-Qur'an ini. Imma syakira, ada manusia yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada manusia yang kufur, mengkufuri nikmat Allah, tidak mengakui bahwa apa yang dia peroleh di dunia ini karena nikmat dari Allah. Dia tidak mengakui. Menang pilpres itu bukan nikmat dari Allah, itu perjuangan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Padahal itu nikmat dari Allah itu. Kalau Allah mau gagalkan bisa saja. Tapi Allah memenangkan ya. Kalau sudah Allah memenangkan seseorang, enggak ada yang bisa menghalangi. Dan perlu diketahui, menang pilpres atau menang apapun di dunia ini itu bukan sesuatu yang dibanggakan, yang patut dibanggakan, bukan. Itu justru cobaan berat itu. Kamu jadi presiden tuh berat tuh, nanti di akhirat tuh tanggung jawabnya loh. Dikiranya enggak ada tanggung jawab di akhirat, dimintain nanti sana. Ada. Tapi karena manusia enggak ngerti, ya dia tenang saja. Nah, jadi Nabi tidak salah, beliau mengatakan al-imaratu nadamatun yaumal qiyamah. Kepemimpinan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Tuh. Kepemimpinan dalam pemerintahan ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Itulah sebabnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi pemimpin muslimin ini, pemimpin orang-orang beriman, Amirul Mukminin, yang kalau kita bawa ke zaman ini kira-kira atau kurang lebih sama seperti seorang raja atau seorang presiden, Amirul Mukminin. Tapi dia memimpin orang yang beriman. Kalau Amirul Mukminin, kalau presiden memimpin orang macam-macam, ada yang beriman, ada yang kafir, ya, yang macam-macam, yang enggak mau diatur dan sebagainya. Tapi kalau Amirul Mukminin memimpin dengan aturan Allah. Jadi Amirul Mukminin memimpin manusia dengan aturan Allah. Amirul Mukminin itulah yang dalam Al-Quran disebut ulil amri. Ulil amri itu memimpin manusia dengan Al-Quran, dengan agama Allah ini. Jadi yang ada ini bukan ulil amri nih. Yang ada Presiden Republik Indonesia, Raja Arab Saudi. Itu yang ada. Amirul Mukminin sekarang sudah enggak ada. Ulil amri sudah enggak ada sekarang. Adanya ya tinggal para ulama. Karena tafsir dari ulil amri ada dua. Satu para ulama, itu Amirul Mukminin yang sebenarnya. Yang kedua para umara. Para umara itu harus taat kepada ulama. Sekarang kebalik ulama yang harus taat sama umara. Ya, yang benar itu umara taat sama ulama. Ya, jadi begitu ya. Maka Allah turunkan Al-Quran ini. Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami maksudnya Allah, nahnu kami. Ya, sudah ada inna sesungguhnya kami, ditambah lagi nahnu kami, diperjelas lagi. Inna nahnu sesungguhnya kamilah yang nazzalna telah menurunkan, kami telah menurunkan alaika kepadamu, atas kamu, maksudnya kepadamu, Al-Qur'an itu tanzila dengan sebenar-benar turun. Ayat ini kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia di halaman berapa itu? 589 ya. 580 ya. 79 atau 80 itu diterjemahkan begini.
Ini loh. Inna sungguh gitu saja. Inna padahal ini tulisannya panjang. Diartikan sungguh di sini. Ini kurang pas. Bukan salah, kurang pas. Harusnya sungguh kami gitu harusnya. Oh ada na panjang kok di sini. Kalau innanya pendek, sungguh. Tapi ini panjang. Inna artinya sungguh kami atau sesungguhnya kami gitu. Nahnu, nahnu ini artinya kami sudah betul. Nazzalna kami telah menurunkan. Ini benar ya. Alaika atas kamu. Ini atas kalian nih, kurang pas. Ka itu bukan kalian. Kalau kum kalian. Kalau alaikum atas kalian. Kalau alaika atas kamu mestinya. Tapi di sini sudah terlanjur terus kalian. Ini kalau sekolah di tempat pondok guru saya menerjemahkan gini disalahkan. Kalau beda-beda tipis salah. Yang bener apa adanya jangan dirubah-rubah ya. Alaika kepada kamu Al-Qur'an itu tanzila diartikan ini turun bertahap. Tanzilan dengan sebenar-benar menurunkan. Ini kan sebagai tamyiz ya kalau nggak salah dalam ilmu bahasa nazzalna tanzilan ini kan apa namanya inna nahnu sesungguhnya kami inna nahnu dari kata huruf nasab dan huruf taukid yang musyabbihun bil fi'il. Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasb dan seterusnya. Nanti di belakang ada tanzila. Oh, maf'ul mutlak namanya. Saya salah. Tanzilan sebagai maf'ul mutlak dalam bentuk masdar dia. Yang yufidu taukid yang berfaedah untuk penguatan, untuk menguatkan. Makanya mansub bentuknya karena masdar ya dalam bentuk mansub. Wa alamatun nasbihil fathah dan alamat atau tanda nasabnya adalah fathah. Nah, yang dimaksud dengan tanzilan di sini terangkan tanzilan mutafarriqon munajjaman atau ya diturunkan Al-Qur'an itu dengan berangsur-angsur ya dengan sedikit-sedikit. Jadi makna ayat ini begini Bapak Ibu sekalian, bunyi ayatnya inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar menurunkan. Maksudnya yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya, li nabiyhi kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna alaika, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadamu ya Muhammadu wahai Muhammad Al-Qur'ana, hadzal Qur'ana, ini Al-Qur'an, tanzilan dengan sebenar-benar menurunkan. Dalam tafsir Ibnu Jarir tidak dijelaskan kata-kata tanzilan, tidak diterangkan. Beliau hanya mengatakan Al-Qur'an itu kami yang turunkan, Allah yang menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ibtilaan minna, sebagai ujian dari kami, wakhtibaron, dan sebagai ya sama ujian. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu Saudara sekalian diturunkan oleh Allah ke dunia ini sebagai bahan ujian. Kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang berupa Al-Quran. Materinya itu, materi ujiannya itu adalah Al-Quran. Soal-soal ujiannya itu Al-Quran itu. Kamu sudah jawab belum semuanya? Sudah kamu ijabahi apa belum untuk Al-Quran itu? Ya. Disuruh sholat, kamu sudah sholat apa belum? Disuruh ngaji, sudah ngaji apa belum? Disuruh sedekah, sudah sedekah apa belum? Disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua, sudah apa belum taat kepada kedua orang tua?
Disuruh mengurusi orang tua yang sudah tua renta, nggak bisa apa-apa lagi. Kamu urusi apa enggak? Ditanya nanti kita semuanya oleh Allah ya. Itu tafsir Ibnu Jarir. Kalau kita lihat tafsir Al-Baghawi ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ibnu Jarir At-Tabari Imam Al-Baghawi mengatakan qala Ibnu Abbas telah berkata, sahabat Ibnu Abbas, tanzilan, makna tanzilan ini adalah mutafarriqon, terpisah-pisah. Al-Qur'an diturunkan itu terpisah-pisah. Ya, terpisah-pisah artinya tidak sekaligus 30 juz turun, enggak. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu Al-Qur'an seluruhnya 30 juz. Yang turunnya di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar masih ingat ya suratnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keberapa surat Al-Qadar itu? Surat 97. Nah ini. Dulu sudah pernah, ibu-ibu sudah pada hafal ini. Enggak tahu bapak-bapaknya ini. Ya, belum pernah kutas satu persatu. Mudah-mudahan juga sudah hafal juga ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami Allah anzalnahu kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di dalam lailatul qadri, malam kemuliaan, pada lailatul qadar. Nah, Allah menyatakan kami telah menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar itu berupa 30 juz ini seluruhnya. Langsung 30 juz turun dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah, dari hadapan Allah sana ke Baitul Izzah fi sama'id dunya, kata Ibnu Abbas. Di Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini. Langit yang paling dekat ini. Nah, dari Baitul Izzah itu sama dengan kalau di bumi ini Mekah, Baitullah. Kalau di Baitullah itu yang tawaf itu manusia, kalau di Baitul Izzah yang tawaf itu para malaikat. Baitul Izzah itu seperti Ka'bahnya yang ada di Ka'bahnya para malaikat. Jadi para malaikat itu setiap hari Baitul Izzah yang ada di langit sana ditawafi oleh para malaikat setiap hari. Dan malaikat yang sudah tawaf pada hari itu tidak pernah tawaf lagi, sekali saja. Sejak diciptakannya Baitul Izzah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu Baitul Izzah ditawafi. Jadi saudara bisa bayangkan berapa jumlah malaikat itu. Ya. Kenapa? Iya, malaikat yang mentawaf Baitul Izzah dalam riwayat lain diterangkan katanya setelah tawaf masuk ke dalam Baitul Izzah, keluar lagi turun lagi malaikat yang lainnya tawaf lagi di situ, terus begitu terus berlangsung sampai kiamat. Kalau di dunia Ka'bah yang ditawafi oleh manusia ya. Nah, Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dalam satu malam 30 juz. Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan mutafarriqon atau tanzilan dengan berangsur-angsur, bertahap, tidak 30 juz. Pertama diturunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ada riwayat yang lain mengatakan bukan itu, yang turun pertama kali surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu yang pertama kali turun, bukan surat Al-Alaq, bukan surat Iqra, bukan surat Al-Alaq, tapi Al-Fatihah. Tapi riwayat yang lebih sahih setelah ditarjih kata para ulama, yang lebih sahih adalah surat Iqra itu yang turun pertama kali. Berikutnya surat Al-Qalam, kemudian Al-Muddatsir, Al-Muzammil, kemudian baru surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu nomor 5. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau di sini diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan itu, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah 1 malam lebih baik pahalanya daripada beribadah selama 1000 bulan. Aduh, Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah, min kulli amr, dengan membawa setiap perintah. Salamun hiya, penuh keselamatanlah dia malam itu. Malam itu malam yang penuh keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, ini ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran turun 30 juz sekaligus, tapi hanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah sampai kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan selama, kata para ulama, kurang lebih 23 tahun. Jadi turun berangsur-angsur. Surat Iqra dulu 5 ayat. Surat Iqra tidak semuanya, 5 ayat saja. Nanti turun surat Al-Muzammil, Al-Qalam. Juga enggak semuanya, sebagian aja. Cuma sayang saya belum mendapatkan satu kitab. Saya kepengen tahu sebetulnya. Kepengen tahu lebih dalam. Itu turunnya tuh gimana ya? Surat Iqra turun 5 ayat, terus berikutnya turunnya kapan ya? Aku pengen tahu sebetulnya. Nanti kalau di antara saudara-saudara ada yang menemukan kitab itu, tolong aku dikasih tahu. Akan aku beli berapapun harganya kalau ada duit. Ya. Jadi 5 ayat pertama turun, terus ayat 6 sampai habis itu turunnya kapan? Saya belum dapatkan itu. Kitab-kitab tafsir pun belum pernah saya ketemu penjelasannya. Mungkin para ulama juga nggak tahu. Allahu a'lam ya. Udah, kembali ke sini. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW mutafarriqon, terpisah-pisah, ayatan ba'da ayatin, 1 ayat sesudah 1 ayat. Ya, walam yanzil, dan tidaklah Al-Quran itu turun jumlatan wahidatan, dengan sekali turun. Tidak kepada Nabi, tapi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus turunnya. Itu. Ini tafsir Al-Baghawi. Loh, kok tafsir Ibnu Katsirnya enggak ada ini? Mana ini tafsir Ibnu Katsirnya ini? Oh, masih sembunyi di sini, coba kita buka di sini. Tafsir Ibnu Katsir. Ini mukhtasarnya. Ayat 23 ya, ini kita lihat apa coba kata tafsir Ibnu Katsir ini. Ini mukhtasar ya, enggak ada, cuma gini aja. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wis renek. Terangannya enggak ada, namanya mukhtasar. Kalau mau lihat ya di tafsirnya langsung di sini ya. Bentar. Nah, ini di sini. Waktu saya belum masukkan nih, kelewatan berarti ya. Ini dari nah ini dari sini kita lihat sama-sama ini ya. Dari ayat 23 sampai akhir surat ini 1 bab semuanya, 1 pasal, 1 frase, 1 apa ya alinea atau 1 subbab gitu aja. Ini Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Katsir, yaqulu telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, mumtanan, dalam rangka memberi nikmat, ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya ya, dalam rangka memberitahu nikmatnya, memberi nikmat kepada Nabi, bima, dengan apa yang nazalahu, kami telah menurunkannya, alaihi, kepada dia, kepada Nabi Muhammad SAW, minal Qur'anil azim, berupa Al-Quran yang agung ini, tanzilan, dengan sebenar-benar turun. Dah, ini aja tafsir Ibnu Katsir, bunyinya begini aja. Nah, ini kita copy dulu. Ketinggalan rupanya ini, enggak.
enggak terekam di sini. Ya, sekarang saya rekam sini. Ini tafsir Ibnu Katsir cuma kayak begini aja, Pak. Wis, tuh enggak ada lagi tetek bengeknya, enggak ada, udah gini aja kata beliau. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat. Karena dengan turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mendapat nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar tadi? Kalau kamu ikuti Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup ini, kamu akan mendapatkan kenikmatan dunia sampai akhirat. Di dunia kamu akan dapat nikmat, di akhiratnya lebih-lebih lagi. Ya. Jadi itu. Jadi Al-Quran itu nikmat, Pak. Nikmat itu bukan hanya duit, bukan hanya makanan, bukan hanya jabatan, bukan hanya rezeki, bukan. Al-Quran ini nikmat yang paling besar, melebihi nikmat yang namanya jabatan, setinggi apapun jabatan itu. Melebihi nikmat berupa harta, sebanyak apapun harta itu. Melebihi nikmat apa saja yang kita rasakan di dunia ini. Itu Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sudah nikmat lah, sampai dikasih nikmat gak mau, terus kayak apa? Tuh, ya mestinya diterimalah nikmat Allah dengan senang hati. Harusnya senang kepada Al-Quran ini, sebagaimana kita senang kalau kita dapat duit, senang bisa dapat satu surat hafal. Senang. Surat Al-Mursalat anaknya Pak Amir kemarin saya tes. Anaknya Pak Amir yang paling kecil tuh, siapa namanya tuh? Sofia ya. Sofia ya, benar ya. Sofi, hafal enggak surat Al-Mursalat? Iya, coba kamu baca. Aku dengarkan. Bacaannya bagus, iramanya bagus, makhorijul hurufnya bagus, lumayan bagus. Cara berhentinya bagus. Tapi ada kadang-kadang lupa dia. Lupa diulangi ya. Ya wajar lah, anak kecil kok. Isik cilik, isik TK, umur TK apa SD itu umurnya? SD. Ya. Tapi bagus. Akhirnya seluruhnya satu surat hafal. Nah, saya adu sama ibu-ibu di belakang itu belum tentu ibu-ibu ada yang bisa ngalahkan loh. Masya Allah, dia bisa tuh, anak kecil loh. Nah, terus dikasih hadiah sama orang di situ. Ya, jadi saudara sekalian, mestinya kita senang kepada Al-Quran ini, melebihi kepada senangnya yang lain, mestinya. Tapi sampai hari ini kayaknya kita sebenarnya belum seperti itu kita ini. Masih lebih senang kepada duit kayaknya. Ya, iyalah, ngomong aja sudah, ngaku saja sudah. Ya, karena Al-Quran itu turun, tadi sudah diterangkan dalam tafsir Ibnu Jarir, Pak, Bu, tujuan diturunkannya Al-Quran kata ahli tafsir Ibnu Jarir, ibtila'an minna, sebagai ujian dari kami, wakhtibaron, dan juga sebagai, kan podo wae artinya ini, ikhtibaron. Kalau kita lihat di komus, diartikan apa ini? Pengetahuan. Oh, pengetahuan. Ikhtibaron, sebagai pengetahuan. Nah, ibtilaan, ujian. Ya, jadi kami turunkan Al-Quran ini kepadamu sebagai ujian dan sebagai pemberitahuan, sebagai pemberi kabar, pemberitahuan kabar. Al-Quran kan berisi kabar. Kabar bukannya tentang dunia. Al-Quran itu berisi kabar tentang surga, neraka, dunia beserta isinya, dan kabar tentang para nabi, dan kabar tentang siapa orang yang baik dan siapa orang yang buruk. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi setiap kelakuan manusia, seperti apapun modelnya, itu dalam Al-Quran sudah ada sebutannya, sudah diceritakan. Ini manusia yang modelnya begini, ini modelnya begini. Saudara, entar. Aduh, saya nggak bawa HP lagi. Umben saya nggak bawa HP ini. Ada yang ingat? Wih, ayat itu loh. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Itu surat apa itu? Ada yang ingat enggak? Hah? Surat An-Nur apa surat apa ya? Ada yang ingat enggak? Innal muslimina wal muslimata wal mu'minina wal mu'minati wal wasadiqati wasadiqina wasadiqat, dan seterusnya itu loh. Apa itu? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? Ayo. Oh, serang gua Quran, serang gua HP sudah mateng. Ada
Yang ingat ada coba liatin. 35. Nah, ini. Ya, betul. Ini ayatnya ini ya. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat." Ini Panji Gumilang itu loh, Pak. Ketika ditanya oleh wartawan di televisi, "Pak, kok tata coratnya sholat di pondoknya sampean kok beda dengan di pondok lain? Itu dari mana dalilnya?" Dari Al-Quran. Loh, yang mana? Loh, di Al-Quran bilang, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya muslimin, itu orang muslim laki-laki, dan sesungguhnya orang muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Allah itu mensejajarkan antara laki-laki dengan perempuan. Allah tidak membedakan laki-laki dengan perempuan. Jadi sholat ya muslimin, muslimat, muslimin, muslimat, gitu. Karepe dhewe itu. Semaunya aja tuh dia. Hadisnya dari Nabi tidak gitu yang ngajarinya Nabi itu. Khairu sufufir rijal awwaluha. Ya, sebaik-baik saf para laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kau kama qala Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik saf para wanita adalah belakangnya. Yang paling belakang. Jadi saf laki-laki dan saf perempuan dalam sholat itu depan dan belakang. Itu yang seharusnya dijalani. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram pun, di Masjidil Haram itu peraturan yang berlaku sehari-hari di masjid-masjid lain di luar Masjidil Haram itu hampir tidak berlaku di sana. Ya, ada sekarang ini ada dijaga shaf perempuan tetap di belakang, shaf laki-laki tetap di depan. Ada pembatasnya. Tapi di sekeliling Ka'bah, di sekitar putar Ka'bah itu di lantai 1, itu ya laki perempuan campur, tawaf tuh bareng laki perempuan. Ya, walaupun campur tapi rombongan wanita tetap rombongan wanita, enggak ada di sela-selanya tuh laki-laki, enggak ada. Itu kalau ketahuan askar kan pasti dianu, haji itu. Kadang-kadang bilang ibu, sekarang sudah tambah pintar tuh polisi-polisi Saudi itu. Jadi bukan manggil hajah tapi ibu, sana ibu sana. Jadi waktu tawaf tuh enggak boleh barengan campur aduk itu enggak boleh. Nah, jadi karena tawaf itu sama dengan salat tahiyatul masjid. Ya, sebetulnya sama. Cuma lebih afdal tawaf sebenarnya kata sebagian ulama. Jadi ini orang yang pondok pimpinan itu dia pakai ayat ini, dalilnya salat berjamaah itu laki perempuan jejer gitu loh. Ya Allah, ini kan tafsir semau gue itu namanya. Bukan tafsir sesuai dengan apa kata ulama. Coba kita lihat ini surat Al-Ahzab tadi itu. Surat 33 ayat berapa tadi Bu? 35 ya. 35 nih. Nih ya. Apa coba keterangannya Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini? Nah, ini diterangkan di sebelahnya ya. Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis dulu. Qala al-Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari siapa ini? An Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, zaujin Nabi, istri Nabi SAW. Takul, Ummu Salamah berkata, "Qultu, aku pernah bertanya lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malana, apa untuk kami? Ya Rasulullah, malama, mengapa kami la nudkaru, tidaklah kami disebut fil Quran dalam Al-Quran kama yudkarur rijal, sebagaimana disebutnya para laki-laki." Ini pertanyaan ini sama seperti pertanyaan ibu-ibu kemarin. Ada ibu-ibu tanya, kalau laki-laki di surga nanti ketika dapat istri bidadari
dan suaminya waktu di dunia diperlakukan jelek oleh istrinya, itu istrinya ditampar dulu oleh istri yang di surga. Kamu ini enggak tahu diri ya, suami baiknya kayak gini kamu omelin. Nah, itu kalau istri digitukan. Terus kalau laki-laki yang jengkelin, nah itu kira-kira diapain itu kan? Pertanyaannya gitu kan? Jawabannya aku kurang ngerti. Jawabannya aku enggak tahu. Ini dulu pernah Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami dapat? Mengapa kami tidak disebut dalam Al-Quran sebagaimana para laki-laki disebut? Kok yang di dalam Al-Quran disebut kok laki-laki? Perempuannya dapat apa? Qalat, berkatalah siapa namanya? Ummu Salamah ya. Falam yarokni minhu dzata yaumin. Maka tidaklah Nabi yarokni itu apa namanya? Membuat aku takut lah. Maka tidaklah membuat aku merasa khawatir darinya sampai pada suatu hari kecuali seruan beliau di atas mimbar. Ya, Nabi suatu ketika berpidato di atas mimbar yang diantara pidatonya isinya begini. Ya ayuhan nas, hei manusia. Loh, Nabi kalau pidato pakai ya ayuhan nas, Pak. Ya ayuhan nas, padahal Nabi itu manusia juga. Kok manggil orang kok manggil muslimin kok ya ayuhan nas? Ya ini contoh Nabi sendiri pidato pakai kata-kata ini kok. Ya ayuhan nas, hei manusia, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila akhir ayat. Dan seterusnya turun surat ini Al-Ahzab ini sampai akhir karena pertanyaan dari Ummu Salamah tadi. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang muslimin laki-laki dan perempuan dan orang beriman laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Kata Allah ya dalam ayat ini, a'addallahu lahum, Allah telah menyediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajron aziman, dan balasan yang besar. Dah, itu aja jawabannya dari pertanyaan Ummu Salamah tadi. Kamu jangan tanya kenapa disebut laki-lakinya saja, perempuan terus dapat apa? Udah enggak usah kamu tanya. Allah sudah menyediakan di sana untuk mereka ampunan dan balasan yang besar. Kamu nanti tidak akan kecewa di sana, walaupun kamu ditempeleng oleh istri lakimu di bidadari surga itu. Kamu di sana nggak akan sakit hati. Kamu bayangkan itu terjadi sekarang di dunia ini sih. Jadi kamu lah enak banget ya suami itu ya. Aku nanti terlempeng oleh istrinya. Lah istri yang jengkel ini, suami yang jengkel itu masa enggak ditempeleng? Siapa yang mau nempeleng nanti di sana? Hah? Enggak ada, jawabannya enggak ada. Enggak tahu aku, wallahu a'lam. Nanti kita lihat aja di surga sana ya. Yang penting sekarang kita enggak usah mempersoalkan itu. Kita persoalkan diri kita ini loh, diri kita ini sudah baik apa belum? Sudah menjadi al-abrar apa belum? Sudah pantas masuk surga apa belum? Itu aja sudah. Enggak usah mikirin yang aneh-aneh sudah. Ya, itu di luar kemampuan kita, akal kita untuk menjangkaunya. Kita terima saja dari Allah karena apa yang Allah berikan kepada kita pasti yang baik selagi kita ini menjadi orang yang beriman, ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.